Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Pada malam hari ini kita akan mewawancarai saudara kita sesama pesilat dari perguruan IKSPI Kerasakti. Kepada Mamas kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rian Saputra. Saya warga IKSPI Kerasakti cabang Kota Batu Raja. Salam Jinsu untuk semua dulur-dulur yang ada di Indonesia. Oke, berarti namanya tadi Diki Rian Saputra. Berarti bisa dipanggil Mas Diki ya? Iya, Mas. Oke. Mas Diki, ini ada pertanyaan yang menurut saya mesti banyak yang ingin bertanya soal IKSPI Kerasakti, Mas. Soal seragam. Kenapa saya pernah lihat ada IKSPI itu seragamnya hitam, tapi ada juga yang putih. Nah itu bertanya-tanya dalam benak, mau saya tanyakan langsung, cuman nggak enak, takut tersinggung. Nah pumpung ada waktu wawancara, saya mau tanya, bisa dijelaskan Mas? Jadi gini, Mas. IKSPI Kerasakti itu memang mempunyai dua seragam. Yang warna putih itu untuk siswa. Siswa semenjak latihan dia memakai seragam yang berwarna putih. Sedangkan baju yang berwarna hitam yang saya pakai ini itu harus melewati tes-tes untuk mendapatkan baju ini. Jadi bisa dibilang ini baju untuk tingkatan yang lebih tinggi ya? Iya, betul Mas. Oke, itu soal seragam sudah terjawab ya. Berarti seragam putih itu untuk siswa, sedangkan seragam hitam untuk di atasnya siswa. Apa maksudnya? Jadi terjawab sudah pertanyaan saya selama ini. Terima kasih Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas, ini banyak juga yang kepengen tahu soal sejarah berdirinya IKSPI Kerasakti. Boleh dijelaskan? Sejarah IKSPI Kerasakti itu berpusat di Kota Madiun, Jawa Timur. IKSPI Kerasakti mengajarkan kungfu dan silat, aliran bela dirinya. Jadi IKSPI Kerasakti itu bisa mengajarkan kungfu dan juga bisa mengajarkan silat, Mas. Dia IKSPI Kerasakti berdiri pada tanggal 15 Januari 1980. Didirikan oleh Bapak Raden Totong Kemdakto. Itu tempatnya di mana Mas? Pertama didirikan IKSPI Kerasakti. Pertama didirikan di Kota Madiun. Madiun. Bapak Totong, Bapak Raden Totong Kemdakto. Totong Kemdakto, oke. Tahun 1980. Berarti selisih ya Mas sama perguruan kami. Kalau kami ini kan 1963. Ya. Jadi ceritanya nih lebih dulu kami berdiri, tapi dalam perguruan itu bukan soal siapa yang lebih dulu ya Mas ya, tapi siapa yang bertahan. Oke. Untuk selanjutnya tingkatan Mas. Kalau di Tapak Suci kan ada tingkatan ya, untuk dasar, kemudian bisa melatih, kemudian jadi pendekar ada tingkatan. Nah di IKSPI sendiri bagaimana soal tingkatan Mas? IKSPI juga mempunyai tingkatan. Ini ada 5 Mas. Yang pertama sabuk dasar itu sabuk hitam. Yang kedua sabuk kuning, itu masih siswa. Nah sabuk ketiga ini dia bisa disebut sebagai warga atau bisa melatih di tempat-tempat. Itu sabuk biru. Sedangkan yang keempat, tingkatan keempat, saya potong dulu Mas. Berarti tingkatannya ada 3 ya sementara ini. Untuk sabuk hitam dasar, kemudian naik menjadi sabuk kuning, kemudian naik lagi menjadi warga ya Mas ya, sabuk biru dan boleh melatih. Oke. Selanjutnya? Selanjutnya sabuk biru itu bisa meneruskan lagi menjadi pendekar. Itu sabuk merah sebutannya, pendekar. Oh, untuk sabuk merah pendekar. Oke. Setelah itu sabuk strik emas. Strik emas ini di KSPI cuman ada beberapa orang saja Mas. Itu yang bertugasnya di Madiun. Sabuk Sabuk warna apa nih Mas? Sabuknya strik emas. Strik emas, merah strik emas. Oh, jadi sabuk hitam dasar, kemudian ke kuning, kemudian naik menjadi warga. Setelah warga naik ke pendekar menjadi sabuk merah. Setelah sabuk merah ada sabuk merah strik emas. Oke.
Itu tingkatannya Mas ya. Nah sekarang ke pembahasan perguruan saya rasa cukup untuk saya. Saya mau bahas tentang Masnya sendiri sekarang. Alasannya Mas masuk ke IKSPI Kerasakti, kenapa enggak perguruan yang lain atau bela diri yang lain Mas? Alasan saya ikut IKSPI Kerasakti ini, yang pertama saya cinta Indonesia, makanya saya ikut pencak silat. Yang kedua, saya suka film-film kungfu. Nah, kebetulan di IKSPI Kerasakti ini dia mengajarkan kungfu dan silat. Yang selanjutnya, hal-hal menarik apa yang Mas dapatkan atau yang pernah Mas alami dalam melatih atau dulu waktu berlatih Mas? Itu waktu awal saya dulu kesannya masih siswa Mas. Saya baru masuk. Nah, baru 1 hari latihan itu langsung diajak luanta. Nah, luanta itu artinya bertarung. Oke, luanta. Luanta bersama warga. Nah, dari situ saya kalah Mas, karena saya belum tahu jurus apa-apa. Oke Mas, selanjutnya ini yang terakhir Mas ya. Harapan Mas Diki untuk IKSPI Kerasakti ke depan. Harapan saya untuk IKSPI Kerasakti, yang pertama, semoga warga-warga yang ada di IKSPI Kerasakti ini hubungannya semakin erat, dan semoga IKSPI Kerasakti bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Oke ya, alhamdulillah Mas. Saya kira untuk wawancara malam hari ini cukup dulu, dan saya ingin kedepannya nanti bisa wawancara Mas lagi ketika Mas sedang melatih di lapangan ya. Saya ucapkan terima kasih sudah mau saya wawancara pada malam hari ini. Kalau saya ada kesalahan, saya mohon maaf dulu Mas Diki ya, terutama. Kita sama-sama memaafkan. Oke, siap. Dan untuk teman-teman semua, mungkin hanya itu wawancara yang bisa saya lakukan untuk malam hari ini. Jika memang ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tinggalkan di komentar, di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan tanyakan di kedepannya. Saya kira cukup. Jika ada salah itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, gimana tutorial menjadi cara ganteng? menjadi ganteng itu Oke, kalian siap. harus nakok tiap hari guys. Terus kemudian Tahu mulu. setelah nakok gimana Mas? Kalian harus ngobat biar getahnya nggak hancur guys. Oke.